Oke, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UAS Matematika kelas 9 SMP. Dan kali ini kita udah sampai di nomor 36. Langsung aja, 36 ini soal cerita suatu proyek dapat dikerjakan oleh 15 pekerja selama 12 hari. Pembangunan proyek terlambat 3 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah agar proyek selesai tepat waktu adalah. Nah, untuk mencari soal seperti ini, pertama kita bisa tulis dulu ketika dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal seharusnya pekerjaannya selesai 15 hari. Selesai dengan 15 pekerja dalam waktu 12 hari. Nah, tapi tiba-tiba ada kendala. Kendalanya itu pekerjaannya terlambat 3 hari. Nah, tadi kan 12 hari nih. Dia terlambat 3 hari. Berarti sisa pekerjaannya berapa? Kita hitung ya, 12 dikurang 3. Nah, berarti sisa harinya tinggal 9 hari. Jadi dia 9. Nah, dikali dengan pekerjanya. Pekerjanya jadinya 15 ditambah X dong, ya kan? Jadi pekerjanya harus ditambah. Nah, ini adalah persamaan yang bisa kita buat. Kalau kita lanjutkan lagi, ini 15 kali 12, sebenarnya kalau kita kalikan nanti angkanya jadi besar. Jadi langsung aja kita bagi ketika masih dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, kalau kita bagi 15 dengan 9 sama-sama dibagi 3, 15 bagi 3 itu 5, kemudian 9 bagi 3 itu 3. Nah, kemudian ini bisa kita bagi lagi, 12 sama 3. Sama-sama dibagi 3, 12 bagi 3, 4, 3 bagi 3, ya tinggal 1 ya. Jadi yang di sini tinggal 5 kali 4. Nah, 5 dikali 4 itu 20, sama dengan yang di sini tinggal 15 ditambah dengan X. Nah, maka untuk nilai X ini sama dengan 20 ya. 15-nya pindah ke sini jadi negatif, kurang 15. Maka nilai X itu 20 kurang 15 adalah 5. Nah, jadi ini adalah banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya kita masuk nomor 37. Tadi nomor 37 ini sebenarnya udah dibahas, cuman kameranya belum tertekan ya, jadi nggak tervideoin. Nah, oleh karena itu langsung aja aku jelasin. Untuk nomor 37 bisa dibaca soalnya, kita di sini disuruh mencari berapa tabungan awal dari Indah ketika dia menabung di bank selama 8 bulan dengan bunga 9% per tahun. Dan ketika dia ambil uangnya itu totalnya sudah 2.650.000. Nah, untuk mencarinya kita gunakan rumus tabungan awal ditambah tabungan awal dikali dengan bunganya dikali dengan waktunya atau N. Nah, di sini bunganya diberikan 9% per tahun, sementara si Indah menabungnya tidak sampai 1 tahun atau tidak sampai 12 bulan. Jadi kita pakai angka-angkanya seperti ini. Tabungan awal ini kan yang ditanya. Jadi tetap aja tabungan awal ditambah tabungan awal dikali dengan bunganya 9% atau 9/100 dikali dengan lamanya menabung. Di sini 8 bulan ya. 8 bulan per 12 bulan. Kemudian kita sederhanakan, ini 9 sama 12 sama-sama bagi 3, 9 bagi 3 hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya 4. Kemudian 8 dengan 4 sama-sama bagi 4, 8 bagi 4 2 ya. Kemudian 4 bagi 4 1. Berarti yang tersisa di sini 2 sama 3 sama 100. Nah, 2 ini bisa disederhanakan dengan 100, sama-sama bagi 2 jadinya 100 bagi 2 50. Jadi kita dapatkan, kalau kita tulis dulu TA tambah ini 3/50 ya, 3/50 TA sama dengan 2.650.000. Nah, ini 3/50 ini kita jadiin aja ke desimal. Caranya tinggal pakai nanti pembagian pistol. Maka akan kita dapatkan TA ditambah dengan 0,06 TA sama dengan 2.650.000. Nah, ini kan TA aja, berarti ini sebenarnya ada angka 1 di depannya. Jadi ini 1 ditambah 0,06 jadinya 1,06 TA sama dengan 2.650.000.
Nah, ini hasilnya nanti kita dapatkan sebesar. Kemudian kita masuk ke nomor 38. Kalau kita lihat di sini soalnya, perhatikan gambar berikut. SMP Negeri 4 Banyumas membangun taman berbentuk seperti gambar. Biaya pembangunan taman sebesar Rp100.000 per meter kuadrat. Kemudian katanya biaya pembangunan taman tersebut adalah, nah, katanya di sini kan biayanya Rp100.000 per meter kuadrat. Meter kuadrat itu merupakan satuan luas. Jadi di sini kita mencari luas dari bangun ini. Kalau kita lihat sebenarnya di sini terdiri dari beberapa bangun. Jadi kita bisa pisahkan dulu bangunnya dengan menggunakan garis bantu atau titik-titik bantu ini. Kita kasih dulu. Nah, jadi di sini kurang lebih ada 3 bangun. Ini untuk bangun pertama, kemudian yang ini bangun kedua, dan ini seperti trapesium ini bangun ketiga. Nah, sekarang kita mulai dari bangun pertama ya. Kalau kita lihat bangun pertama ini kan sebenarnya persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang tentu panjang kali lebar. Kalau kita lihat di sini untuk panjangnya ini kan sama ukurannya dengan yang ini, karena ada garis seperti ini artinya ukurannya sama. Jadi yang ini ukurannya juga 4 ya. 4 cm. Jadi kita udah dapat ukuran panjang. Sekarang lebar dari sini ke sini itu belum diketahui. Jadi kita harus cari. Nah, caranya kita cari ini sebenarnya harus kreatif adik-adik, karena bisa dibilang ini cukup tersirat atau tersembunyi untuk mencari panjang dari ini untuk persegi panjangnya. Nah, untuk caranya itu, kalau kita lihat di sini kan ini trapesium. Kalau kita tarik lagi garis ya, maka di sini akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini udah diketahui juga untuk ukuran sisi miring ya. Sorry, tadi kurang dibuat, yaitu 25 meter. Nah, di sini karena ini udah diketahui, jadi kita tinggal mencari yang di sini. Kita mencari ini. Nanti kita gunakan Pitagoras untuk mencari tinggi dari segitiganya. Nah, tinggi dari segitiga ini tentu ukurannya sama dengan lebar dari persegi panjang yang di sini. Oke, untuk mencari ini, kalau kita lihat dari sini sampai sini, berarti 4 tambah 12 itu 16, tambah 4 itu berapa? 16 tambah 4 udah 20. Sementara dari sini sampai ujungnya itu adalah 35. Jadi kita tinggal kurangin aja, 35 kurang 20. Ya, itu 15. Jadi dari sini ke sini atau alas segitiganya itu adalah 15. Jadi kita bisa gunakan Pitagoras ya untuk mencari tinggi segitiganya. Nah, untuk Pitagoras sendiri adik-adik udah pada tahu dong ya. Ibaratnya dari sini ini kita buat aja tinggi segitiga. Jadi tinggi segitiga kuadrat kalau ditambahkan dengan alas segitiga kuadrat, totalnya itu akan sama dengan sisi miring kuadrat. Tinggi segitiga kuadrat ini belum diketahui, jadi kita tetap buat T kuadrat ditambah dengan alasnya. Alasnya di sini 15 kuadrat ya. Untuk sisi miringnya di sini 25 kuadrat. Jadi T kuadrat ditambah dengan 225 sama dengan 25 kuadrat ini 625. Nah, untuk nilai T kuadrat sama dengan ini kita pindahin ke kanan jadi negatif. Jadi 625 dikurang dengan 225. Untuk nilai T kuadrat itu adalah 400 ya. Jadi untuk nilai T akar dari 400. Akar dari 400 itu adalah 20. Jadi untuk tinggi segitiganya ini 20, berarti lebar dari persegi panjangnya juga 20 meter. Nah, sekarang kita udah punya ukurannya semua untuk menghitung luas bangun yang pertama, yaitu 4 ya, 4 kali 20, hasilnya adalah 80 meter kuadrat. Kemudian untuk luas bangun kedua ya, luas bangun kedua ini kita anggap aja persegi ataupun persegi panjang, pasti itu tinggal panjang kali lebarnya ya. Nah, di sini untuk lebarnya udah dapat ini 12. Kita perlu ukuran dari sini ke sini. Nah, ini juga mudah. Kita kan udah punya nih dari ujung sini ke ujung sini, kemudian dari atas sampai ke batas tengahnya.
Jadi tinggal dikurangin 20 kurang 8. Jadi ini 12. Nah, 12 sama 12 berarti ini bangun keduanya sebenarnya persegi ya, 12 kali 12. Maka untuk luas bangun kedua ini 144 meter kuadrat. Nah, selanjutnya untuk bangun ketiga. Bangun ketiga ini trapesium. Untuk trapesium adik-adik udah pada tahu lah ya. Tinggal jumlahkan sisi sejajar atas bawahnya. Ya, sisi sejajar atas bawah berarti berapa nih? Dari sini ke sini kan 15. Oke, tadi di sini ada kekeliruan. Untuk yang alasnya ini, alas trapesiumnya totalnya tentu 15 tambah 4. Jadi dari sini ke sini atau alas trapesiumnya itu 19 ya, bukan 15. Jadi 4 ditambah dengan 19. Nah, ini udah benar, 20 bagi 2 10. Jadi 4 tambah 19 23 kali 10, jadi di sini 230. Nah, ini kalau kita totalin 80 tambah 144 tambah 230, hasilnya itu adalah 454 meter kuadrat. Di soalnya udah diketahui untuk biaya per meternya itu adalah 100.000 ya. 100.000 berarti 454 dikali dengan 100.000 rupiah. Jadi kita tinggal tambahkan 0, maka didapatlah nilai nanti sebesar ya 45.400.000 rupiah. Nah, kemudian nomor 39, kalau kita lihat di situ gambarnya adalah gambar tabung dengan kerucut. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya ya, bisa dilihat di layar. Kita disuruh menentukan luas permukaan dari bangun ini. Kita mulai aja dari bangun yang paling atas di sini, itu adalah kerucut ya. Untuk luas permukaan bangun pertama. Bangun pertamanya di sini kerucut. Untuk luas permukaan kerucut itu adalah PR kuadrat ditambah dengan PRS. PR kuadrat ini apa, Kak? PR kuadrat ini kan rumus luas dari lingkaran ya. Nah, karena alasnya si kerucut lingkaran, maka yang dicari luas dari lingkaran. Kemudian PRS ini adalah selimut dari kerucutnya. Jadi untuk luas permukaan kerucut itu luas alasnya ditambah dengan luas selimutnya. Nah, tapi di sini karena alas si kerucut berhimpit dengan atap tabung ya, karena dia berhimpit, jadi tentu si kerucutnya alasnya nggak ada. Nah, karena alasnya nggak ada, kita nggak pakai yang PR kuadrat untuk menghitung luas permukaannya. Kita hanya pakai PRS saja. Dan kalau kita lihat di sini, Pi-nya bisa kita pakai 22/7, R-nya tentu 7 karena diameter 14. Kemudian untuk garis pelukis atau S-nya di sini belum diketahui. Ini harus kita cari lagi menggunakan Pitagoras. Nah, kalau kita lihat di sini untuk tinggi kerucutnya dari sini ke sini bisa kita cari dengan mengurangkan tinggi total dikurang dengan tinggi tabung. 36 dikurang dengan 12 itu adalah ya 224 ya untuk tinggi dari kerucutnya. Kemudian untuk jari-jarinya tentu sama dengan yang tabung itu 7. Nah, jadi kita bisa mencari garis pelukis atau S ini dengan Pitagoras ya. Kita kerjakan aja di sini, garis pelukis kuadrat itu hasilnya adalah langsung angka aja 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Pelukis kuadrat sama dengan 676 ditambah dengan 49. Nah, ini nilai dari S kuadrat ini adalah, ini bukan 676 tapi 576. Nilai S kuadrat adalah 625. Nilai S itu akar dari 625, hasilnya adalah 25. Jadi untuk garis pelukisnya ini 25. Karena garis pelukisnya udah ketemu, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya. 22/7 dikali dengan 7 dikali dengan garis pelukisnya 25, ini dicoret. Jadi 22 kali 25 itu nanti 550 ya. Kemudian untuk bangun kedua di sini itu tabung. Tabungnya kita buat jadi bangun kedua. Jadi luas permukaan 2. Untuk luas permukaan tabung ini 2 PR kuadrat ditambah dengan
PRT. Nah, kenapa PR kuadratnya ada 2? Karena tabung mempunyai lingkaran sebanyak 2 buah. Pertama lingkaran alas, kemudian yang kedua lingkaran atap. Nah, di sini karena lingkaran atapnya berhimpit dengan si kerucut, jadi dia tidak punya atap. Jadi untuk yang ini ya, aturannya 2, jadi hanya 1 aja, hanya yang alasnya aja. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya 22/7 kali 7 kali 7, kemudian ditambah dengan 22/7 dikali 7 dikali dengan tingginya udah diketahui di situ 12. Kalau kita cari ini bisa dicoret. Nah, untuk yang ini 22 kali 7 154 ditambah dengan ini dicoret juga. Untuk selimut tabung itu 2 PRT ya. Jadi ini ada 2-nya lagi. Jadi 44 kali 12 itu 528. Dan kalau kita totalin 154 tambah 528 itu adalah ya 682. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan totalnya. Untuk luas permukaan total tentu yang 1 tambah 2 ya. Yang 1 tadi 550 ditambah dengan yang 2 tadi 682. Kalau kita totalin hasilnya adalah 1232 cm kuadrat. Kemudian selanjutnya nomor 40. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada diagram. Diketahui jumlah siswa dalam kelas 36. N-nya 36 siswa. Banyak siswa yang remedial matematika sebanyak, kalau kita lihat di sini PKN 10%, IPA 25%, IPS 75, kemudian bahasa 25. Nah, itu kalau kita totalin semuanya ya, untuk PKN IPA IPS bahasa itu totalnya adalah berapa persen? Ya, 75%. Dalam satu lingkaran itu kalau di dalam persen totalnya 100% ya. Seluruhnya itu total 100%. Kalau dalam sudut dia 360 derajat. Nah, karena total dari PKN IPA IPS bahasa 75, berarti sisanya punya si matematika. Jadi kita tinggal totalin untuk mencari yang matematika itu 100 dikurang dengan 75 ini. Jadi 25% anak yang remedial matematika. Nah, ini kan masih dalam persen karena soalnya minta berapa anaknya, jadi kita tinggal kaliin 25/100 dikali dengan 36. Nah, ini supaya mudah, supaya angkanya nggak besar, 25 sama 100 kita bikin dibagi sama-sama 25. Jadi 25 bagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. Jadi 1/4 kali 36, ini bisa dicoret, 36 bagi 4 itu 9. Jadi langsung aja anak yang remedial matematika itu adalah sebanyak 9 orang. Oke, bagi adik-adik selamat ujian, aku ucapkan terima kasih.